Saiki bayangke ora ana rasa syukur, ora ana wong syukur. Aku tak kandhani kowe saiki. Nek kowe menghitung kekayaan Republik Indonesia, kira-kira ana ora wong sing ora mangan? Ndelok sugihe kaya ngene Indonesia. Ya tambangi, ya pertaniane, ya subure tanahe sak piturute, ana ora wong melarat. Kudune cukup ora kekayaan Indonesia dibagi wong sak Indonesia? Cukup. Berarti ora mungkin ana kere ta kudune. Tapi oke kere ora. Makanya tadi kita belajar ora meng sugih kowe sing bersyukur, melarat ya bersyukur. Nek ora ana wong pinter bersyukur dalam keadaan yang ora entuk bagian, kan kita akan bertengkar terus, Mas. Gitu betul. Kita pinter bersyukur maka orang Indonesia aman-aman saja. Pemerintah eleke kaya ngopo kowe ya ora nesu to. Mergo kowe pinter bersyukur. Apa anane ning uripmu? Ya itu maksud saya. Kowe tahu ngerti ceritane Kubilaikan? Kubilaikan, kelingan ra? Pasukan dikirim dari satu dinasti di Mongolia, Cina, dikirim ke Singosari untuk menjajah atau menguasai Singosari waktu Prabu Jayanegara. Terus piye peristiwane? Salah satu prajurit Cina itu dipotong telinganya, kelingan ra? Sinau sejarah tak kowe? Dipotong telinganya. Kira-kira pasukan yang sudah dikirim oleh raja wani bali ora nang Cina? Wani bali ora? Menurut kowe? Sultan Agung mengirim pasukan ke Betawi. Gagal apa sukses? Gagal toh untuk mengalahkan Belanda di Jakarta. Setelah itu mereka berani pulang tidak ke Mataram. Mereka tidak berani pulang, mereka hidup di Bekasi, Kerawang dan lain-lain menjadi orang Betawi. Ya, kita kandake bab rasa syukur. Terus yang dipotong telinganya tadi tidak berani pulang ke Mongolia. Pulang ke Mongolia. Saiki dia anak turun ning Jawa di Jawa Timur. Kamu tahu Indonesia itu jantungnya mana? Jawa Barat atau Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Kalimantan Sumatera? Nek pemilu kayak yang menjadi pedoman nomor 1 adalah kemenangan di Jawa. Jawa Timur. Oleh Jawa Timur. Dan yang mengendalikan Jawa Timur adalah turunan pasukan Cina yang dulu dipotong telinganya. Sekarang salah satu turunannya ada di Singapura, umurnya 86. Mereka yang mengatur konglomerasi di Indonesia. Ya. Jadi kowe iki dibalas dendami oleh mereka. Karena mereka tidak berani nyerang Pulau Jawa waktu itu karena mbahnya Kubilaikan yaitu Genghis Khan itu mendapatkan perlakuan yang sama, dipotong telinganya, kemudian Genghis Khan menyerbu Baghdad. Habis-habisan semua penduduknya dibunuh sampai ditumpuk dari gunung. Ya, tapi ke Indonesia mereka tidak berani, tapi mereka dendam selama hampir 800 tahun. Mereka membangun kekuatan dan sekarang Anda lihat, gue saiki ning Jepara iki sing wekmu sing endi? Usaha ukir Jepara itu weke sapa saiki? Korea, Cina. Ngene wae, weke Kubilaikan ngene ya. Ya. Demikian juga tanah di Gresik, Mojokerto, Malang. Kowe kudu cahmaknya kudu mendata. Ini tanah milik siapa? Prosentasenya berapa milik Kartanegara dan berapa milik Kubilaikan, ngono ya. Didata kembali. Mergo saya juga mendapat keluhan sangat banyak oleh pengusaha-pengusaha ukir Jepara yang sudah tidak memiliki lagi kekayaan mereka. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kowe saiki dikuasai ya ra. Ning ora berontak mergo apa? Mergo kowe penuh rasa syukur. Ya ra. Bayangkan kalau rasa syukur kita kurang, kini kan mesti ngamuk ya ra. Nah sekarang siapa aja yang memerintah Indonesia harus bersyukur bahwa rakyat Jawa, rakyat Indonesia adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur sehingga tetap keadaan aman tentram seperti di Ndawu ini. Teman sekalian ya. Sudah ya. Jadi sekarang camaknya harap ye dalam keadaan kaya ngono kuwi. Mikiro kowe. Anda tahu posisi saya di Indonesia bagaimana Anda tahu?
Anda tahu siapa yang nyuruh Pak Harto turun, dan saya bisa nyuruh turun siapapun sesudahnya, tapi saya tidak lakukan itu karena kue ra siap. Hidup Cak Non. Kue ra siap. Mergo kue ora wani karo wong sing dipotong kupinge kuwi. Kalah kue. Gitu. Nah, sekarang wong Jepara sak karo marep piye? Anda orang milenial, Anda punya masa depan yang jauh, dan saya ajak untuk boko sidik berpikir kayak gini iki, sehingga suatu hari Anda akan siap untuk mengambil keputusan apa saja yang Anda pikir terbaik untuk masa depan kita semuanya. Ini ya Rek ya. Jelas ya masalahnya ya. Perlu pengetahuan enggak untuk bersyukur? Perlu. Perlu ilmu ora? Perlu sekali. Perlu sinau ora? Perlu. Makanya kita sinau barengi ben iso bareng-bareng bersyukur kepada Allah, sehingga Allah terharu karo kowe kabeh, sehingga Allah akan menolongmu di masa depan. Aku njaluk tenan nang Gusti Allah, kowe saiki sing umur 15 nganti 30 tahun itu akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik daripada sekarang. Amin. Ngono ya, jelas ya. Neng mikiro ya, kita pancing-pancing terus kayak ngene iki, mikiro tenanan. Termasuk tadi goleki jenengmu ning kotak mau, itu bisa kamu terapkan di desa, di taman kanak-kanak, di sekolah atau dimanapun, di musola, di masjid, supaya melatih kerjasama, melatih untuk saling ngekei satu sama lain. Ojo menangi dewe-dewe. Gotong royong ya Cak. Gotong royong itu luar biasa. Dan tidak di Indonesia sekarang gotong royong ora? Enggak. Hampir hilang kalau daerah Dalam sini. skala kecil pun enggak sudah. Ya. Ya kalau skala kecil mungkin iya ya. Masih iya, tapi kalau besar enggak. Istilahnya kalau dulu kan mungkin di daerah sini kalau bangun rumah itu kan seguyup. Tapi kalau sekarang hampir punah seperti itu. Pilpres itu gotong royong atau tidak? Apa royokan? Lah gotong royong endi? Untuk gotong royong untuk menjadikan suatu pimpinan. Pilpres itu kan Gitu ya? biar jadi mungkin yang jadi Jokowi itu kan dari gotong royong kita. Yang dukung Jokowi. Yang dukung. Tapi tidak bergotong royong dengan yang dukung Prabowo. Prabowo sama Jokowi gotong royong enggak? Sekarang gotong royong. Sekarang gotong royong. Nek ngono wingi rasa musuhan. Ini kapan-kapan akan saya kembangkan di Maia bahwa Anda ini kan Pancasila, dan Pancasila itu misalnya tak takoni siji, temukan kata demokrasi di dalam teks Pancasila preambul atau UUD 45. Ono ora kata demokrasi? Tidak pernah dengar. Saya tanya, Pilpres itu hasil Pancasila apa hasil demokrasi? Demokrasi. Demokrasi ada di Pancasila enggak? Tidak ada. Jadi demokrasi sama Pancasila itu podo, kompatibel apa bertentangan? Kalau lihat itu ya bertentangan. Bertentangan dah ya. Lah kok jare saiki kowe jare Pancasilais. Endi Pancasilane? Aku takon. Atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piye carane iki? Carane piye? Wong kowe menangi dhewe-dhewe, ya ra? Ya ra? Dadi Pancasila ora negara iki. Ora to? Ning demokrasi sak karep-karepe dheke. Sing penting dhek sah secara hukum ngono to. Aku duwe oke, aku entuk badhe oke. Tapi tidak ada gotong royong, tidak ada keadilan sosial bagi Indonesia. Sila keempat sama pemilu cocok enggak? Sila keempat apa? Persyaratan yang dipimpin oleh persyaratan perwakilan. Permusyawaratan endi? Kok enggak ada ya, Cak? Lah ya, dadi kowe pemilu ki melaksanakan Pancasila apa nentang Pancasila? Kalau gitu ya nentang ya. Lah iya. Saiki sampean baru ngerti ya bahwa Anda itu penentang Pancasila. Rasa bagus sih bahwa Anda semua itu Pancasila karena Anda yang menghancurkan Pancasila selama ini. Wong rembug ya ora iso ngono menangi dhewe kabeh ngono. Mulane kita sinau njupuk jeneng mau untuk melatih supaya Anda itu kecilik dilatih untuk saling ngekei, saling membuka ruang, saling menjadi altruistik satu sama lain. Altruistik itu artinya menomorsatukan orang lain dan menomorduakan dirinya sendiri. Kalau dalam hadis apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Quran. Ya, itu namanya altruistik, itu namanya Pancasila, bukan demokrasi. Jadi demokrasi karo Pancasila iki kekek karo kadal itu kan gitu.
Jadi mulai saiki mikir ya kowe aja dihapusi terus kowe. Karena sejak dipotong telinganya itu mereka sudah merencanakan tipu daya, mataul ghurur. Anda dikasih mal wis seneng hatimu ya ra. Dikai handphone seneng hatimu, ning kowe dihapusi pikiranmu, dihapusi endi elek endi apik. Itu kerjaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Anak cah nom tidak punya kesadaran itu, ya wis aku ora berharap apa-apa nang Indonesia. Aku nganti dikai lara kaya ngene iki mergo aku tertekan oleh keadaan sekarang. Apa kaya ngene iki terus ki piye? Kok ora mudeng bahwa Sukmawati dianggap menistakan agama, ya ra? Sementara kita semua anti khilafah. Lah anti khilafah ta kowe iki kabeh? Lah ngono ta saiki? Fatwa lho kowe. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah ki sapa? Nabi Adam itu diinformasikan oleh Allah namanya apa fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Yeah. Lah kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah kok. Sa Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Kan di sini dikongkon dadi pengelola. Tafsirnya terhadap khilafah itu mungkin memang berbeda, HTI sama NU berbeda. Tapi jangan anti khilafah karena khilafah itu idenya Allah. Gawe Adami mergo arep dadekke khilafah. Arep dadekke khalifah. Disuruh mengurusi alam semesta, disuruh mengurusi bumi, disuruh mengurusi pembagian rezeki dan seterusnya. Maka kalau Anda anti khilafah, kue kafir enggak menurut Pak Muzamil? Ya menolak Allah, menolak idenya Allah. Kalau anti khilafah kafir. Aku takon nek kue pelukis, bar kue ngelukis terus tak parani, warnane tak rubah, mesur ta kowe. Lah Gusti Allah nggawe khalifah kok kowe saiki anti khilafah kira Gusti Allah mesur ta? Kira-kira mesur ta? Ana mulane nek kowe sengsara uripmu aja nesu mergo kowe dhewe pancen kafir karo Gusti Allah ya ra. Mulane angel uripmu saiki gitu. Ayo mulai saiki kita sinau betul apa yang Allah maui dulu itu. Khilafah kok dianti. NKRI itu juga khilafah. Setiap rumah tanggamu itu khilafah. Karena khilafah itu artinya berjalan di belakang Allah. Karepe Allah ngene awake dhewe nuruti. Wani kowe ora nuruti Allah. Nek Allah innama amruhu idza arada syai'an ya ayakul lahu baru kun fayakun. Dadi nek Gusti Allah karep ngene kowe ya kudu ngene. Nek ora dadi Gusti Allah dhewe. Ya ta? Jadi pertanyaan kita itu sampai ke situ Mas sebenarnya. Sampai ke situ. Jadi saya itu mancing-mancing wae ben kowe untuk jalan dinggo sinau bareng. Dan di sinau barengnya tidak hanya malam hari ini, nanti kamu pulang harus mikir ini terus. Harus dimasukkan menjadi file di dalam pikiran dan hatimu supaya ditolong oleh Allah dengan imanmu pada Allah itu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah.
Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya. Atau anggap saja di setiap akhiran video Pebeli Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama adalah, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, Mbah Nun merespon salah satu jawaban dari jamaah Ma'iyah tentang syukur. Dan kurang lebih begini yang Mbah Nun ngendikokan. Kalau kita melihat kekayaan alam di Indonesia, ya kekayaan tambangnya, ya kesuburan alamnya, dan seterusnya, seharusnya cukup apa tidak kalau kekayaan Indonesia dibagi seluruh orang Indonesia. Jadi, seharusnya tidak ada orang melarat di Indonesia kan? Setelah Mbah Nun ngendiko demikian, selanjutnya Mbah Nun menarik garis lurus kepada inti dari apa yang Mbah Nun ungkapkan tentang syukur. Jadi, Mbah Nun ngendiko begini. Karena rakyat Indonesia pintar bersyukur, maka pemerintah sejelek apapun tetap aman-aman saja kan? Kamu juga tidak marah-marah juga kan? Itu semua karena rakyat Indonesia penuh rasa syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dulur-dulur, jika kita mencoba untuk sedikit memasuki pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, maka kurang lebih begini. Bayangkan, kalau tidak ada orang yang bersyukur, maka akan banyak rakyat di Indonesia yang memberontak dan marah-marah, kemudian akhirnya ketidaktentramanlah yang akan terjadi. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, negeri sekaya ini, tambang apapun saja ada di tanah air ini. Bahkan tambang-tambang dikerukin berpuluh-puluh tahun tidak ada liburnya, namun tetap saja masih melimpah kandungannya. Belum lagi alam di negeri ini amat subur dan masih banyak lagi. Dulur-dulur, jika kita renungkan bersama dari apa yang sudah Mbah Nun kemukakan itu, maka rasa-rasanya memang mustahil ada orang yang susah makan di negeri sekaya ini, dan juga sukar untuk dibayangkan bahwa ada orang miskin di negeri sekaya ini. Tapi nyatanya mayoritas penduduknya tidak aman sandang, pangan, papan, bahkan nyawanya. Dan kenyataannya sangat banyak orang melarat di negeri ini. Bahkan tidak jarang dari penghuninya yang menyekolahkan anak, berobat, bahkan makan saja masih kesusahan. Padahal hakikat negara itu ada karena untuk mengelola kekayaan negerinya untuk kesejahteraan seluruh penghuninya. Namun rasa-rasanya yang terjadi adalah untuk kesejahteraan sebagian rakyat Indonesia. Selanjutnya, sampai sini Mbah Nun melanjutkan dengan ngendiko bahwa kalau tidak ada orang yang bersyukur, maka rakyat yang tidak menerima bagian itu akan marah. Kemudian ketidaktentramanlah yang akan terjadi. Namun, karena rakyat Indonesia itu penuh rasa syukur dan nerimo, maka itu semua tidak terjadi. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun sedikit bercerita tentang sejarah Kubilai Khan sebagai contoh untuk menerangkan rasa syukur. Dan kurang lebih begini singkat cerita dari Kubilai Khan yang Mbah Nun ngendikokan. Jadi suatu ketika dikirimlah pasukan dari satu dinasti di Mongolia Cina ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai Singosari pada waktu pemerintahan Prabu Jayanegara. Singkat cerita, pasukan Cina gagal total, bahkan salah satu dari pasukan yang diutus itu dipotong telinganya. Nah, karena pada zaman itu jika ada pasukan atau utusan raja yang dipotong telinganya itu berarti sebuah penghinaan besar, bahkan sebuah bencana sendiri bagi pasukan yang diutus itu. Pasalnya,
Dia itu kan telah diberi mandat dan telah dipercayai sebagai utusan raja. Namun kok gagal, bahkan sampai dipotong telinganya, itu sama dengan berarti telah menjatuhkan martabat raja yang telah mengutusnya. Nah, oleh karena itulah akhirnya pasukan yang gagal itu kemudian tidak berani pulang ke Mongolia dan menetap di Jawa, kemudian sekarang punya anak turunnya di Jawa Timur. Singkat cerita, sekarang anak turunnya lah yang mengatur konglomerasi di Indonesia. Mbah Nun pun menambahi dengan ngendiko bahwa ada juga salah satu dari turunannya yang tinggal di Singapura, umurnya sekarang 86. Dan mereka semua itulah yang mengatur konglomerasi di Indonesia. Selanjutnya, Mbah Nun pun ngendiko bahwa sekarang kamu sedang dibalas dendami, karena pada saat itu mereka tidak berani menyerang Pulau Jawa, karena kakek nenek moyang kita adalah bangsa yang hebat dan kuat. Dalam hal ini, Mbah Nun bercermin kepada kisah yang serupa yang juga dialami oleh mbahnya Kubilai Khan, yaitu Genghis Khan, yang juga dipotong telinganya. Kemudian Genghis Khan menyerbu Baghdad habis-habisan. Semua penduduknya dibunuh, kemudian mayatnya ditumpuk-tumpuk menjadi gunung. Tapi ke Indonesia mereka tidak berani, dan dendam sampai hampir 800 tahun mereka membangun kekuatan untuk membalaskan dendamnya. Setelah ngedigo demikian, kemudian Mbah Nun pun mengajak anak-anak Ma'iyah untuk mendata kembali bahwa mal-mal, hotel-hotel, gedung-gedung tinggi, tanah-tanah strategis yang ada di seluruh Indonesia itu siapakah pemiliknya. Dari kisah Kubilai Khan ini, kemudian Mbah Nun menarik garis lurus kepada tema yang Mbah Nun ngendikokan mengenai syukur. Jadi menurut Mbah Nun, kenapa kita tidak memberontak? Itu karena kita penuh rasa syukur. Bayangkan, kalau kurang rasa syukur, kita kan pasti sudah ngamuk. Sampai sini selanjutnya Mbah Nun melanjutkan, pemerintah juga harus bersyukur karena rakyat Indonesia, rakyat Jawa itu pandai bersyukur sehingga tetap keadaan negara seperti bagaimanapun saja, rakyat senantiasa aman dan tentram seperti malam hari ini. Pointer selanjutnya, Mbah Nun berpesan bahwa Anda itu generasi milenial, generasi yang akan menjadi penerus dari sejarah panjang negeri ini. Maka oleh karena itu, sedikit demi sedikit Mbah Nun mengajak untuk berpikir sehingga pada suatu hari nanti Anda akan dapat menentukan apa yang terbaik bagi masa depan tanah air tercinta. Pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa bersyukur itu perlu ilmu. Oleh karena itulah, malam hari ini kita bersama-sama belajar untuk bersyukur kepada Allah, sehingga Allah akan terharu dan akan menolong masa depan kita bersama. Sampai sini, selanjutnya Mbah Nun mengungkapkan optimismenya bahwa anak-anak muda yang sekarang berumur 15-30 tahun, kelak mereka yang insya Allah akan menjumpai Indonesia yang lebih baik daripada sekarang. Amin. Pointer selanjutnya, Mbah Nun membahas perihal Pancasila dan demokrasi. Pada pointer ini seringkali Mbah Nun ngendikokan, intinya negara kita tercinta ini masih banyak hal yang belum puzzling. Artinya masih banyak yang belum tertata pada tempatnya. Kemudian pointer yang terakhir adalah Mbah Nun ngendiko perihal khilafah. Jadi garis besar dari pointer ini adalah tolong bedakan antara khilafah dan tafsiran khilafah. Jadi begini, Allah kan menciptakan Nabi Adam itu yang disebut adalah fungsinya, dan fungsinya itu adalah khalifah. Artinya Allah itu menciptakan manusia ada kehendaknya, yaitu sebagai pengelola di bumi atau sebagai orang yang berjalan di belakang Tuhan. Maksudnya adalah mengikuti kehendak Tuhan. Jadi khilafah itu ide Tuhan, sehingga kita jangan anti khilafah.
Kemudian Mbah Nun pun ngendiko bahwa kita semua se-Indonesia itu sekarang mengingkari Tuhan. Bahkan sampai ada fatwanya loh itu anti khilafah. Intinya menurut Mbah Nun kita harus bisa membedakan antara khilafah dan tafsiran HTI tentang khilafah. Khilafah itu ide Tuhan. Jadi kalau kita tidak setuju dengan tafsiran HTI mengenai khilafah, lantas jangan terus kita anti khilafah. Karena menurut Mbah Nun yang kita tidak setuju itu adalah tafsiran HTI mengenai khilafah, bukan berarti khilafahnya itu yang salah, tapi tafsirannya yang mungkin Anda tidak setuju. Kalau dalam istilah yang sering Mbah Nun ngendikokan kurang lebih begini. Al-Quran itu mutlak, tapi tafsiran itu relatif. Sehingga kita harus bisa membedakan antara Al-Quran dengan tafsiran Al-Quran. Kemudian sampai sini Mbah Nun sedikit memberikan contoh mengenai apa itu khilafah sebenarnya. NKRI itu ya khilafah, keluarga itu ya khilafah, sekolah itu ya khilafah, berkebun itu ya khilafah. Artinya, khilafah itu adalah segala hal yang dikelola dengan benar, itu namanya khilafah. Manusia itu khilafah di bumi, artinya manusia itu disuruh Allah untuk menjaga alam, merawat bumi, menjadi rahmatan bagi alam semesta. Jadi garis besar dari pointer ini adalah kita jangan sampai terjebak dan tidak bisa membedakan antara tafsiran dengan kenyataan. Kenyataan khilafah itu ide Tuhan, sehingga kita jangan sampai terjebak untuk anti khilafah. Karena itu sama saja kita mengingkari ide Tuhan. Dan yang mungkin kita anti dan tidak setuju itu adalah tafsiran HTI mengenai khilafah, sedangkan tafsir itu relatif. Namun, yang perlu kita semua ingat adalah bahwa Tuhan menciptakan kita semua adalah untuk menjadi khalifah di bumi agar menjadi rahmat bagi alam semesta. Kurang lebih, salah satu contoh dari yang Mbah Nun ngendikokan itu adalah petani mencangkul sawah itu adalah sedang melakukan khilafah. Artinya, dia sedang menghilafahi sawah. Dan pelakunya atau pak petaninya itu namanya khalifah. Atau contoh yang lain misalkan, berkeluarga itu juga khilafah, sehingga berkeluargalah dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. NKRI, negara Indonesia itu juga khilafah. Karena Tuhan menciptakan kekayaan, maka manusia membuat negara untuk mengelolanya sehingga menjadi kesejahteraan bersama dan menjadi rahmat bagi semua. Dan masih sangat banyak contoh yang lainnya mengenai khilafah. Intinya, kalau kita tidak sepaham dan tidak setuju dengan tafsiran HTI mengenai khilafah, maka kita tidak perlu anti khilafah karena tafsiran itu relatif. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kehidupan sinau bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.